Baik, perkenalkan nama saya Janwasel Almamata Nazara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen risiko dan keamanan TI kelas C. Di sini saya juga akan ditemani teman saya yaitu Adinata Anggara dan Fakhri Nasmi Azari. Oke, langsung untuk studi kasus Tiger. Studi kasus yang kami pakai adalah yaitu Tiger Coffee. Untuk latar belakang bisa dicek di sini. Tiger Coffee itu salah satu coffee shop di Salatiga dan cukup populer. Dan baru-baru ini dibuka menggunakan juga sistem operasional yang bergantung pada teknologi informasi yaitu POS. Untuk tujuan dan ruang lingkupnya ada di sini. Tujuannya kita ada 4. Yang pentingnya itu kita berbasis COVID 2019 dan kita juga menyusun risk register di RP dan BCP. Untuk ruang lingkupnya di sini ada 3. Kita fokus finansial, operasional, dan hazard. Kita melibatkan unit kerja yang ada juga. Kita juga menganalisis resiko yang terkait sistem informasi dan operasional bisnis. Oke, untuk identifikasi resiko utama kita ada 3, yaitu penurunan pendapatan harian akibat jumlah pelanggan yang menurun di luar musim liburan. Untuk unit kerjanya ada di manajemen, sasarannya menjaga stabilitas arus kas, bisa dibaca di sini. Kemudian periode identifikasi resiko itu tahun 2025. Akar penyebabnya ada 2, tidak adanya strategi promosi. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap pengeluaran. Indikator resikonya, pendapatan harian menurun di luar musim liburan. Yang kedua, biaya operasional melebihi anggaran. Kemudian faktor positif atau internal control yang ada saat ini, memiliki akun media sosial aktif untuk promosi, kemampuan membuat promo, diskon. Yang ketiga, tersedia laporan keuangan mingguan dan bulanan. Dampak kualitatifnya, pendapatan harian tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional harian. Kemudian yang kedua, resikonya yaitu sistem POS mengalami error saat jam sibuk sehingga transaksi menjadi tertunda. Unit kerja atau fungsi yaitu di staf IT. Sasarannya menjaga ketersediaan dan kelancaran sistem informasi penjualan untuk mendukung transaksi harian. Periode identifikasi resikonya tahun 2025. Akar penyebabnya koneksi internet tidak stabil. Yang kedua, tidak ada pemeliharaan perangkat lunak secara berkala. Untuk indikator resikonya yaitu ada aplikasi POS lambat merespon. Yang kedua, transaksi tidak tersimpan. Yang ketiga, kasir harus mencatat transaksi secara manual. Faktor positifnya adanya akses teknisi, IT internal, POS berbasis cloud, serta backup data mingguan yang sudah berjalan. Untuk dampak kualitatifnya sendiri, ada gangguan transaksi harian, antrian panjang, pelanggan tidak puas, potensi kehilangan data transaksi sementara. Yang ketiga, di unit kerja barista, risiko yang terjadi itu kebakaran kecil akibat kelalaian penggunaan alat. Sasarannya menjaga keselamatan pegawai dan alat fisik di area operasional. Periodenya tahun 2025. Akar penyebabnya tidak mengikuti SOP penggunaan alat pemanas. Indikator resikonya yaitu adanya bau hangus, percikan api kecil. Faktor positif atau internal control yang ada saat ini yaitu tersedia apar dekat area mesin kopi. Kemudian dampak kualitatifnya itu gangguan layanan, kerusakan alat, potensi luka ringan. Untuk BTA Tiger Coffee di sini bisa dilihat total pendapatan 16.200.000, BTR-nya batas toleransi resikonya 5% dari total pendapatan, jadi Rp810.000. Oke, dari hasil pencocokan risiko terhadap BTR, semua risiko berada dalam batas toleransi risiko keuangan perusahaan, yaitu 810.000. Risiko pendapatan menurun yang identifikasi ketiga utama tadi itu yang paling mendekati batas kritis sehingga perlu pengendalian bisnis berkelanjutan. Kemudian risiko teknis dan operasional lainnya sudah cukup terkendali berdasarkan hasil evaluasi finansial dan visualisasi residual risk matrix sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada inherent risk Tiger Coffee. Untuk matriksnya bisa dilihat di sini ada 3 bulatan ini yaitu risiko utama tadi. Kemudian di sini matriks risiko digunakan untuk menilai risiko sebelum dilakukan penanganan.
Setiap resiko dianalisis berdasarkan probabilitas dan dampak, kemudian dikalikan untuk mendapatkan skor total. Oke, untuk finance risk yang tadi resikonya yaitu penurunan pendapatan musiman, probabilitasnya 2, dampaknya 8. Dampaknya 4, total skornya 8. Berarti masih dikategorikan moderate. Untuk operational risk-nya ada gangguan sistem POS saat jam sibuk. Probabilitasnya 3, dampaknya 4, skornya 12. Dikategorikan sebagai high risk. Hazard risk, risikonya kebakaran akibat kabel listrik. Probabilitasnya 2, dampaknya 5, total skor 10, dan masih moderate. Oke, untuk risk control techniques, kita mengacu pada COVID 2019 alignment, yaitu APO 12 dan DSS 04. Kita dari ke-6 itu kita pakai 4 teknik saja. Risk control teknis yang kita pakai hanya 4, yaitu penghindaran, avoidance, yaitu tidak menggunakan alat listrik berisiko tinggi. Yang kedua, pencegahan kerugian, loss prevention. Yang ketiga, pengurangan kerugian. 4, duplikasi. Dan selanjutnya, tipe pengendalian risikonya mengacu pada COVID, yaitu APO 13 Managed Security, yaitu yang pertama, types of risk control preventive, mencegah kejadian, kita melakukan maintenance rutin mesin dan POS. Yang kedua, detektif, kita mendeteksi ketika terjadi, yaitu menggunakan alarm POS, CCTV kasir. Yang ketiga, korektif, kita memulihkan kondisi, yaitu restore data backup, perbaikan sistem. Selanjutnya ada PDCA, yaitu continuous improvement. Kita pakai untuk plannya, kita mengidentifikasi risiko utama yang kita do, yaitu melakukan backup data harian, ceknya kita evaluasi rutin, dan act-nya kita perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fakri Nazmi Azari dengan NIM 682021-123. Baiklah, saya akan mempresentasikan Disaster Recovery Plan atau disingkat DRP. Pengertian dari DRP, Disaster Recovery Plan, adalah rencana teknis dan terstruktur yang disusun untuk memulihkan sistem TI dan data penting setelah terjadi gangguan besar atau bencana, seperti sistem rusak, mati listrik, atau serangan siber. Fokus DRP adalah pada pemulihan teknologi dan data. DRP pada 3 kopi. Pertama, backup data otomatis dan manual. Kedua, rencana pemulihan sistem POS. Ketiga, SOP gangguan teknologi. Keempat, peran tim teknis. Dan Business Continue Plan atau disingkat BCP. Pengertian dari Business Continue Plan atau BCP adalah strategi menyeluruh yang menjamin kelangsungan operasional bisnis selama dan setelah terjadi gangguan. BCP tidak hanya mencakup TI tapi juga mencakup personal, proses bisnis, dan komunikasi pelanggan. BCP pada 3 Coffee. Pertama, layanan tetap berjalan saat gangguan. Kedua, pengelolaan komunikasi publik. Ketiga, pemetaan fungsi kritis. Keempat, peran masing-masing unit. Kelima, simulasi dan evaluasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada strategi mitigasi risiko, risk mitigation strategi. Yang pertama ada gangguan sistem POS. Strategi mitigate, tindakan dilakukan backup data harian, pemantauan login error, SOP manual jika sistem down, pelatihan kasir. COVID alignment BAI 09, manage asset, DSS 01, manage operation. Selanjutnya ada penurunan pendapatan musiman. Strategi ASEP dengan penguatan promosi, tindakan promosi musiman, diversifikasi menu, kerjasama layanan pesan antar. COVID alignment APO 05, manage portfolio, DSS 05, manage security service. Selanjutnya ada kebakaran akibat kelistrikan. Strategi avoid atau mitigate, tindakan audit kelistrikan rutin, pelatihan keselamatan, apart, pengawasan kabel. COVID alignment MEA 02, monitor, evaluate, and assess internal control. Oke, selanjutnya ada evaluasi risiko, risk evaluation.
Langkah evaluasi di Tiger Coffee. Evaluasi risiko di Tiger Coffee dilakukan secara berkala dengan memantau performa sistem POS, efektivitas SOP darurat, dan laporan keuangan. Setelah mitigasi diterapkan, risiko atau residual seperti gangguan sistem POS dinilai ulang untuk memastikan penurunan tingkat risiko. Jika ditemukan kelemahan, tim akan memberikan umpan balik dan melakukan koreksi seperti peningkatan frekuensi backup atau pelatihan ulang karyawan. Semua hasil evaluasi kemudian didokumentasikan dan dilaporkan ke manajemen untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Selanjutnya ada elemen COVID 2019, ada EDM 03, implementasi di Tiger Coffee, evaluasi dan keperluan dan keputusan strategis terhadap risiko-risiko utama. Selanjutnya ada AP012, implementasi di Tiger Coffee, yaitu identifikasi, analisis, dan tanggapan terhadap risiko bisnis. Selanjutnya ada BAI09, implementasinya yaitu pengelolaan aset seperti sistem POS. Selanjutnya ada DSS01 atau DSS05, implementasinya yaitu pengelolaan operasional dan keamanan layanan. Selanjutnya ada MEA01, MEA02, yaitu implementasinya pemantauan efektivitas mitigasi dan pengendalian internal. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada residual list Tiger Coffee, bisa dilihat yaitu matriks setelah penanganan tadi. Ketiga risiko utamanya menjadi lebih efektif karena di sini rata-rata di bagian hijau dan warna kuning, berarti resikonya menjadi lumayan rendah dan menunjukkan bahwa upaya pengenanganan yang dilakukan sudah efektif dalam menurunkan level resiko. Tidak ada resiko yang tersisa di zona merah atau tinggi atau oranye, yaitu sedang ke tinggi, yang berarti organisasi sudah berada dalam batas resiko yang dapat diterima atau acceptable risk, namun tetap memerlukan monitoring berkala agar tidak meningkat kembali. Untuk kesimpulannya, Tiger Coffee sebagai salah satu pelaku usaha di bidang F&B memerlukan manajemen risiko yang tepat. Kemudian risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani secara sistematis. Kemudian evaluasi berkala dan pengembangan DRP serta BCP memperkuat keberlanjutan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko tidak hanya relevan di perusahaan besar, tetapi juga penting bagi UMKM seperti Tiger Coffee untuk menjaga stabilitas bisnis dan kepercayaan pelanggan. Sekian dari kelompok 14. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.